Ini apaan nih, kayak duren? Duren Jawa. Oh, duren Jawa. Ini yang namanya walang. Ini yang namanya walang genjur. Ini walang yang rasanya di atas segalanya walang. Kenapa dibilang walang genjor? Karena kepalanya agak lincip ini ya, agak lincip. Jadi dibilang walang genjur. Hai, jumpa lagi dengan Aris. Kali ini kita berbicara tentang makanan ya. Saya akan bercerita tentang lezatnya belalang goreng di Yogyakarta, khas Gunung Kidul. Kalau masyarakat di sana biasanya menyebutnya walang goreng. Bagi kalian yang belum tahu tentang kuliner walang goreng, tahukah kalian walang goreng termasuk jajanan khas Yogyakarta yang sudah lama ngehit di sana? Jajanan khas Yogyakarta yang satu ini memang terbilang unik. Bagaimana tidak? Makanan berkategori serangga ini bukan hanya sebagai makanan utama pendamping nasi, akan tetapi bisa juga untuk cemilan garing kalian yang sedap dan gurih nikmat. Dan kalian akan menemui para pedagang menjajakan belalang yang masih hidup ataupun yang sudah matang dengan jenis antara lainnya belalang kayu dan belalang hijau. Cara standar pengolahan walang goreng ini pun tergolong di dalam cara memasak yang sangat mudah. Bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan dimasak dengan api sedang, lalu masukkan belalangnya, dimasak hingga matang benar sampai berwarna merah kecoklatan. Sembari menunggu minyak dari gorengan belalang tertiriskan, kita buat sambalnya, ditambahkan sedikit dengan minyak tirisan dari belalang yang digoreng tadi. Dan tahukah kalian, menurut pakar kedokteran dan para profesional dokter Indonesia dan internasional yang bisa kalian temukan sendiri di website secara data yang akurat, ada berbagai manfaat dari jajanan walang goreng ini. Di antaranya, menurunkan kolesterol. Kandungan daging belalang yang memiliki protein tinggi tapi rendah mineral dan kolesterol adalah solusi yang tepat bagi kamu yang memiliki masalah dengan tingkat kolesterol. Seperti yang sudah diketahui bersama, kolesterol dalam darah dapat menumpuk di dinding arteri dan menyebabkan plak penyebab jantung koroner dan serangan jantung. Meremanjakan kulit. Untuk wanita yang sudah berusia dari 30 tahun, pasti menginginkan kulit yang tetap terlihat kencang dan awet muda. Ya kan? Solusinya, kamu dapat mengonsumsi belalang goreng karena kandungan protein yang cukup tinggi. Protein tersebut mampu membuat proses regenerasi sel dalam tubuh 2 kali ampuh dibandingkan dengan sumber protein lain, sehingga mampu menghambat proses penuaan dini. Merawat kesehatan tulang dan gigi. Selain kaya akan protein, belalang adalah sumber kalsium yang cukup tinggi. Jenis mineral yang terkandung tersebut antara lain kalsium, magnesium, potasium, sodium, fosfor, zat besi, zinc, mangan, dan tembaga. Oleh karena itu, kepadatan tulang dan gigi akan terawat dengan baik. Bahkan dapat mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil. Konsumsi yang dilakukan secara jangka panjang juga disinyalir mampu mencegahmu dari osteoporosis. Mengobati luka. Belalang juga dikenal dapat membantu penyembuhan luka dengan cepat seperti sengatan lebah, bahkan kalajengking. Nutrisi di dalam belalang akan menetralisir racun di dalam tubuh, sehingga dapat mencegah penyakit yang lebih serius. Selain itu, mengkonsumsi belalang juga dapat mempercepat proses penyembuhan dan menghilangkan ruam di kulit. Loh, kok hilang? Tak kalah pentingnya, mencerdaskan otak. Protein juga merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Protein yang tercukupi akan membantu otak anak memproses dan menerima pesan dari syaraf dengan cepat, sehingga penyerapan informasi akan menjadi lebih mudah. Siapa yang menandatangani proklamasi? Bukan saya, Pak. Baik untuk bayi dan kandungan. Protein adalah nutrisi penting untuk otak janin. Tidak hanya itu, kandungan mineral dan vitamin yang lengkap, serta asam lemak esensial juga penting untuk perkembangannya. Oleh karena itu, selama masa kehamilan seorang ibu, boleh mengonsumsinya sesuai anjuran dokter. Harus diingat sekali lagi ya, harus sesuai anjuran dokter loh. Oke? Oke. Saya coba ingatkan lagi untuk catatan kalian ya. Untuk mengkonsumsi walang goreng ini harus sesuai anjuran dokter. Karena pada faktanya ada beberapa catatan bahwa tidak semua orang bisa mengkonsumsi makanan ini.
Menurut catatan yang saya dapat langsung dari para dokter spesialis dan beberapa petani di Gunung Kidul, Yogyakarta, bahwa walang goreng memiliki tingkatan protein yang sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya kenali kesehatan tubuh kita terlebih dahulu dengan berkonsultasi kepada dokter spesialis. Apakah kalian alergi terhadap makanan yang akan kalian konsumsi atau tidak? Lumayan loh, indikasinya jika ternyata kalian alergi terhadap walang goreng akan mengakibatkan diantaranya yaitu mual, lalu di beberapa bagian tubuh akan memicu rasa gatal dan sesak napas disertai flu dan hidung tersumbat. Jika mendapati alergi di walang goreng, bukan menjadi nutrisi untuk tubuh, malah melainkan racun tubuh yang didapat. Tolong. Setidaknya, jika kalian nekat untuk mengkonsumsinya, janganlah kalian dalam keadaan sendiri memakannya. Ajaklah beberapa teman untuk menemani kamu mencoba mencicipi walang goreng tersebut. Agar jika kamu ternyata tidak cocok dan mendapatkan alergi setelah memakan walang goreng, setidaknya kamu bisa langsung terjaga oleh teman-teman kamu untuk segera melakukan pertolongan pertama pada alergi makanan dan langsung dibawa ke rumah sakit jika perlu. Dan teman kamu jangan ikutan mencicipinya juga ya, kalau belum pernah mengkonsumsinya juga. Yang ada nanti malah semuanya mendapat alergi di walang goreng itu. Semuanya malah keracunan. Repot dong. Dilansir dari Huffington Post, sebuah penelitian di University of Oxford menunjukkan bahwa belalang memiliki kandungan vitamin dan mineral yang lebih tinggi dibanding hewan ternak yang biasa dikonsumsi. Jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa dapatkan dengan harga kisaran 35.000 sampai 45.000 per 200 gramnya siap santap, dan hingga seharga 300.000 per kilonya. Biasanya berwadahkan toples atau di rumah makan khas Gunung Kidul di Yogyakarta, atau disajikan langsung di restoran pinggir jalan Patok Yogyakarta. Di wilayah Gunung Kidul Yogyakarta khususnya, makanan ini masih dipertahankan sebagai makanan cemilan ataupun lauk pauk. Belalang dimanfaatkan oleh warga setempat dengan cara digoreng. Penduduk Gunung Kidul mengkonsumsi belalang sebagai bahan pangan alternatif, atau dijual kembali dengan keadaan masih hidup jika kedapatan jumlah tangkapannya yang banyak. Tapi jangan salah loh, untuk mendapatkan tangkapan belalang ini sungguh tidaklah mudah. Biasanya para petani mulai mencari belalang ini setelah mereka selesai dari berladang di sawah sekitar sehabis waktu maghrib sampai sedapatnya belalang tangkapan mereka. Karena untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, mereka mengandalkan hujan agar para belalang menjadi jinak dan pastinya akan lebih mudah belalang itu untuk ditangkap mereka. Di samping itu, mereka harus ekstra berhati-hati karena tidak bisa dipungkiri mereka akan menemui dengan binatang-binatang lainnya yang lebih ekstrim, yang mesti diwaspadai oleh mereka. Seperti ular sawah jenis tali picis, dan kodok bangkong yang siap menyemburkan air seninya jika mereka merasa terancam. Apalagi belalang sembah atau mantis. Hewan ini paling berani setara dengan hewan-hewan buas lainnya loh. Oke teman-teman, jika kalian dan keluarga tercintamu ingin jalan-jalan ke Yogyakarta dan menikmati indahnya puluhan pantai di sana di sekitar Gunung Kidul, tidak ada salahnya kalian untuk mengenal belalang goreng yang khas dan yang original langsung dari pusatnya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan untuk kalian para pencinta rasa pedas, jangan khawatir, tersedia juga belalang bacem pedas. Penasaran kan? Belalang memang tergolong keluarga serangga. Akan tetapi, janganlah kau khawatir akan kehalalannya ya. Patut dipahami bahwa belalang merupakan salah satu hewan yang diberi kekhususan hukum oleh syariat tentang kehalalannya untuk dikonsumsi meskipun telah menjadi bangkai. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam hadis. Bismillahirrohmanirrohim. Dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yaitu bangkai belalang dan ikan, sedangkan 2 darah yaitu limpa dan hati. HR Baihaqi. Kami berperang bersama Rasulullah dalam 7 peperangan dengan mengkonsumsi belalang. HR Muslim. Oke kalau begitu, jagalah kesehatan kalian selalu ya. Ingat selalu protokol kesehatan. Jika ingin tidur, biasakanlah selalu gosok gigi, cuci tangan, cuci wajah, cuci kaki, dan pastinya berdoalah sebelum dirimu benar-benar ingin berangkat tidur. Ya Allah, apaan itu? Putih amat mukanya. Itu muka pedonat yang gopean. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam semua tentang Aris. Bye.